Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marlina Matutu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banggai Kepulauan dari SD Negeri Tobing. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Fianlia Wiwit Aprilia. Beliau merupakan guru kelas 5 SD Negeri Tobing. Assalamualaikum Ibu Wiwit. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ya Bu, sebelum saya nanti melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas nanti. Nah, adapun tujuan diadakannya supervisi di kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti Bu. Nah, kemudian kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas agar bisa lebih siap, lebih percaya diri, agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik. Begitu ya Bu Yudin ya. Nah, kemudian di percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran Ibu. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Kalau itu berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat itu, pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video. Jadi siswa itu mampu menganalisis hubungan terkait kecepatan, jarak dan juga waktu dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan kelompok Bu. Jadi murid dapat menguraikan cara menghitung kecepatan, jarak dan waktu. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu. Kemudian mengenai area pengembangan nih Bu, bagaimana dengan area yang pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin dilakukan observasi? Untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu yang pertama pada pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan yaitu siswa mampu menganalisis terkait kecepatan, jarak dan juga waktu, serta mampu menghitung kecepatan, jarak dan juga waktu dalam melakukan pemecahan masalah serta ketepatan dalam perhitungan. Baik Bu, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu ada dua aspek ya Bu ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, dari pembelajaran atau metode pembelajarannya. Baik Bu, jadi untuk strategi itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan profil belajar siswa, dan untuk pembelajaran saya menggunakan model cooperative learning dengan pendekatan saintifik. Kemudian serta metode yang saya gunakan itu diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oke Bu, berarti rencananya Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan model pembelajaran cooperative learning dengan pendekatan saintifik, dan menggunakan metode penugasan, diskusi kelompok dan tanya jawab ya Bu. Iya Bu. Nah, kemudian Bu, kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas itu apa? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan video yang berkenan dengan kecepatan, jarak dan juga waktu. Kemudian artikel dan juga menggunakan segitiga ajaib untuk memudahkan anak dalam menentukan rumus, kecepatan, jarak dan juga waktu, serta lembar kerja peserta didik. Oke baik Bu, jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Kemudian misalnya hari apa, kemudian jam keberapa Bu? Ya, kebetulan jadwal matematika itu di kelas 5 itu pada hari Selasa Ibu, jam pertama dan kedua. Baik Bu, berarti nanti di hari Selasa pada jam pertama dan kedua ya Bu, di kelas 5 ya Bu ya. Berarti saya akan datang di kelas 5 Ibu untuk melakukan observasi kelas. Kemudian
kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Boleh? Iya, boleh Bu. Oke, jadi setelah observasi nanti kita akan melakukan percakapan kembali Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Tapi dalam percakapan pasca observasi nanti Bu akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Boleh? Boleh Bu. Oke, makasih Bu. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya baik Bu, jadi dari percakapan kita ini Bu, saya jadi bisa mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya gunakan, kemudian baik dari media yang akan saya lakukan nanti, kemudian strategi dan metode apa yang akan saya gunakan juga, kemudian saya akan mulai mempersiapkan itu Bu. Oke, baik Bu. Nah, jadi terima kasih atas waktunya Ibu Wiwit ya. Kemudian terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya untuk percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Bu ya, di jam pertama dan kedua. Oke, sip Bu. Oke, demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwit. Sama-sama Bu. Wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik dan sehat. Jadi pagi hari ini sekarang Ibu mau tanya dulu siapa yang sekolahnya naik motor? Angkat tangan. Nah, yang kalau jalan kaki? Kalau antara jalan kaki dan naik motor siapa yang duluan sampai? Yang baik? Motor. Kenapa yang naik motor duluan sampai? Karena apa? Karena waktu yang digunakan kalau naik motor itu lebih cepat. Ya. Kalau yang jalan kaki kenapa lambat? Karena kalau jalan kaki kenapa? Langkah kakinya juga itu lambat, tidak secepat dengan yang naik motor. Jadi hari ini itu pembelajaran hari ini itu tentang apa coba? Siapa yang tahu? Karena tadi kan ada jawabnya tahu naik motor ke jalan kaki. Yaitu tentang pertama jalan, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga waktu. Nah, kemudian kan tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana yang bisa sampai antara yang naik motor dan jalan kaki. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati video yang akan ditampilkan, kemudian kita bisa menganalisis antara kecepatan, jarak, dan juga waktu. Kemudian yang kedua nanti kita akan diskusi kelompok. Jadi kita akan sama-sama berdiskusi untuk membahas antara kecepatan, jarak, dan juga waktu. Jadi apakah kecepatan jalan dan juga waktu itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari? Bermanfaat atau tidak? Jadi kecepatan jalan dan juga waktu itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan kecepatan jalan dan juga waktu itu kita bisa dapat mengetahui tentang jalan dan juga waktu yang kita butuhkan kalau ke sekolah. Atau kalau misalnya Indah pergi bermain di rumahnya di pantai, Indah membutuhkan waktu berapa menit untuk sampai di pinggir, begitu ya? Nah, jadi sebagai pembelajaran itu kita sama-sama dulu bisa
baik-baik karena sebentar kita akan membahasnya setelah Ibu membagi kelompoknya. Perhatikan ya dengan seksama, bahasnya baik-baik. Ya, jadi dari video yang sudah ditonton tadi dan sudah diamati, apa yang kalian lihat dari video ini? Ada apa saja di dalamnya? Ya, larvanya sudah jelas ya. Maksudnya ibu yang berhubungan dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Ya, ada apa saja di sini tadi? Ada kecepatannya ya, jarak yang ditempuh oleh si larva waktu melakukan balapan. Yang kemudian ada waktu dan juga jarak. Jadi ada larva yang maju itu tadi, kira-kira dengan larva yang lambat siapa yang duluan sampai? Ya, karena di situ ada kecepatan yang dibawa oleh si larva. Kemudian yang jelas yang lebih cepat sampai siapa punya? Larva yang laju, yang warna kuning karena kendaraannya juga itu laju sekali. Boleh? Nah, selanjutnya ibu mau bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Jadi yang ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sebelumnya, stop. Ya, jadi sebelum nanti ibu bagikan lembar kerjanya, ibu mau memberikan contoh menggunakan kertas ini ya. Apa coba ini namanya? Kertas apa? Segitiga ajaib. Jadi bagaimana caranya untuk dapat menghitung jarak, kecepatan dan juga waktu? Yang pertama, kalau untuk mau menghitung jarak, yang dihitung adalah kecepatan dikali waktu. Dan untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Nah, begitu pun kalau mau mencari waktu, apa yang dihitung? Jarak dibagi waktu. Ya, jadi ibu akan membagikan lembar kerja kalian dengan artikelnya ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ya, jadi sebelum mengerjakan dibaca dahulu artikelnya ya supaya bisa dipahami. Nanti setelah artikelnya dibaca baru dikerjakan di sini. Ya, iya, kelompok 1 kemudian nama anggota. Iya. Ya, silakan dikerjakan tapi baca dulu artikelnya ya.
cepat suatu kecepatan, maka waktu dibutuhkan semakin sedikit. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka yang diperlukan waktu semakin banyak. Jarak sekarang 44 km, waktu 2 jam, maka kecepatan 72 km per jam. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi tadi kan kita sama-sama sudah nonton video ya. Kemudian setelah itu kita juga sudah diskusi kelompok, kita sudah dengar masing-masing jawaban dari lembar kerja tadi yang Ibu kasih. Kemudian sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Nah, coba Mariana. Ya, jadi semakin kita laju, maka semakin cepat sampai. Kemudian siapa lagi? Indah, ya silakan Indah. Ya, kemudian yang kedua, semakin jauh perjalanan kita, maka waktu yang diperlukan semakin banyak. Siapa lagi? Nah, silakan Bauti. Bisa menggunakan segitiga ajaib. Ya, jadi untuk menghitung kecepatan jarak dan juga waktu kita bisa menggunakan segitiga ajaib yang tadi Ibu kasih contoh. Ya, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang atau tidak? Ya, jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, jadi Ibu akan memberikan tugas ya, tugas untuk setiap orang yang bisa dikerjakan di rumah, yaitu tentang ringkasan materi, tentang kecepatan, jarak dan juga waktu. Sesuai dengan minatnya masing-masing, bisa menggunakan apa tadi yang bilang, video, audio ataupun foto, bisa juga lewat tulisan. Pokoknya sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Boleh? Boleh. Ya, jadi sebelum Ibu akhiri lagi untuk materi minggu depan itu tentang bangun ruang ya. Jadi bisa di rumah sudah cari-cari tentang bangun ruang itu tentang apa-apa saja. Jadi sebelum Ibu akhiri, semua boleh berdoa selesai belajar. Silakan. Allahumma arinil haqqo haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi silakan dulu. Jadi sebagai materi hari ini sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Marina Matutu, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Kepulauan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Wiwit, yang sebagai guru yang telah dilakukan observasi. Kemudian dengan Pak pengajar praktik, Pak Suryadi, kami di sini akan melakukan percakapan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Wiwit. Bagaimana kabarnya hari ini Bu?
percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sesuai dengan jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Boleh ya Bu ya? Oke, baik Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaannya Ibu Wit setelah melakukan pelaksanaan observasi di dalam kelas? Iya Bu, jadi karena ini kali pertama pembelajaran yang saya lakukan di observasi, awalnya itu saya merasa tegang, tapi alhamdulillah pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Jadi pembelajaran berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, baik Bu. Jadi alhamdulillah kalau pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian saya juga melihat bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah baik dalam kelas ya Bu ya. Jadi kemudian bisa Ibu ceritakan kembali untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, untuk langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, iya Bu, untuk area pengembangannya yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat menganalisis hubungan antara kecepatan, jarak, dan juga waktu, dan dapat menentukan kecepatan, jarak, dan waktu. Sedangkan untuk keterampilan, siswa dapat menuliskan rangkuman materi tentang kecepatan, jarak, dan juga waktu sesuai dengan minat mereka masing-masing. Kemudian untuk tahapannya, tentunya yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran, menyediakan media pembelajaran berupa video atau artikel. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya di mana ada kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Baik Bu, jadi seperti yang katakan tadi saya juga sudah melihat di dalam kelas ya, seperti itu. Kemudian apa itu? Untuk area pengembangan yang Ibu katakan tadi, baik di pengetahuan maupun di keterampilan ini, menurut Ibu untuk kedua pengembangan itu apakah sudah berhasil? Menurut saya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, baik di area pengembangan, pengetahuan maupun keterampilan. Tetapi masih ada kekurangan. Berarti untuk area pengembangan baik pengetahuan maupun keterampilan sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Namun menurut Ibu masih ada kekurangan. Menurut Ibu kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi yaitu masih ada siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kelompok. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif ya Bu ya dalam kegiatan kelompok ya. Oke. Jadi menurut Ibu nih kira-kira apa penyebab dari siswa tersebut sampai mereka kurang aktif dalam pembelajaran? Kalau yang menurut yang Ibu lihat dalam pembelajaran Ibu lakukan. Mungkin dari pembagian kelompok ya Bu. Saya belum mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian mungkin kedepannya saya akan membagikan kelompok berdasarkan gaya belajar siswa itu, baik yang kinestik, visual, atau auditory sehingga bisa dijadikan hasil pembelajaran. Baik Bu, berarti itu sudah termasuk rencana ke depannya ya, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi semoga ya apa yang akan dilakukan selanjutnya bisa menyesuaikan dengan gaya belajar seperti yang dikatakan tadi ya, supaya anak-anak bisa lebih termotivasi dalam belajar seperti tadi sehingga semuanya bisa lebih aktif ya Bu ya dalam kelompok. Baik Bu, jadi mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian yang saya mau menunggu Ibu maksudnya apakah pembelajaran selanjutnya setelah Ibu mendapatkan pembagian kelompok ini, saya menunggu cerita-cerita selanjutnya apakah siswanya bisa lebih aktif tidak? Saya penasaran Bu. Kira-kira nih Bu, kapan rencana Ibu? Insya Allah secepatnya. Oke, baik. Jadi rencananya akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Oke, akan dilakukan secepatnya. Jadi saya juga melihat bahwa Ibu Wiwit sudah menyambungkan pembelajaran dengan baik. Namun memang kalau dalam diskusi kelompok saya juga sudah melihat bahwa memang ada 1-2 orang yang masih kurang aktif, tapi secara keseluruhan saya lihat Ibu sudah mampu untuk mengorganisir pembelajaran dalam kelompok. Saya lihat juga
sudah sebagian dari siswa lebih aktif daripada yang lainnya, memang tidak ada satu dua orang yang proaktif. Oke, baik Bu, jadi terima kasih Bu sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya menunggu realisasi berikutnya, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan setelah Ibu tadi rencana Ibunya akan membuat pembelajaran yang sesuai kelompoknya ya, menentukan kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa tadi, apakah bisa menumbuhkan minat siswa lebih aktif dalam kelompok atau bagaimana, saya menunggu ya Bu ya. Oke, baik Bu, jadi demikian percakapan pasca observasi kita ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diluangkan dari kegiatan pra observasi, kemudian observasi, dan sekarang kegiatan pasca observasi. Akhir Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Pak siapa tahu ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Ibu Marlina dan Ibu Wiwit ya. Nah, jadi percakapan pas observasi tadi sudah sangat bagus. Tinggal ke depannya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Tadi sudah bagus. Itu tinggal ditingkatkan lagi lebih bagus lagi. Tidak ada saran lagi yang saya berikan, saran saya sudah. Saya hanya terus belajar, terus meningkatkan kemampuan.